Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aldarianti Dewi dengan NPM 2441377 dari Prodi Manajemen. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan penjelasan tentang analisis simbol, identitas, dan budaya penggunaan bahasa gaul di kalangan anak muda. Baik, masuk ke latar belakang. Bahasa merupakan salah satu simbol identitas yang paling sangat menonjol dalam kehidupan manusia. Bahasa juga sebagai alat komunikasi. Bahasa juga sangat berperan penting dalam kehidupan berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, bahasa terus sangat berevolusi. Selanjutnya, seiring perkembangan zaman, bahasa terus berevolusi, termasuk bahasa gaul yang kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari anak muda. Bahasa gaul berkembang seiring dengan perubahan sosial dan kemajuan teknologi. Istilah-istilah baru muncul dari interaksi sehari-hari anak muda, baik secara langsung maupun dari platform digital. Dengan adanya perkembangan teknologi dan sosial media telah mempercepat munculnya istilah-istilah baru, gaya berkomunikasi yang unik, dan penggunaan bahasa-bahasa slang yang telah digunakan oleh para remaja. Meskipun demikian, tren bahasa gaul memberikan wawasan penting dengan adanya dinamika sosial, budaya, dan ekonomi bagi anak muda. Baik, masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama, saya akan membawakan tentang bahasa gaul sebagai simbol identitas. Bahasa gaul sangat memperkuat rasa keanggotaan dalam komunitas tertentu dan membedakan mereka dari generasi-generasi sebelumnya. Simbol-simbol unik untuk mengekspresikan diri dan berinteraksi di dunia digital seperti asiap, gelai, dan bucin. Media sosial sangat berperan penting dalam mempopulerkan kata-kata baru tersebut. Yang kedua, ada ciri khas dari bahasa gaul. Yang pertama, singkat dan efisien. Misalnya, jangan jadi jan dan banget menjadi bet. Yang kedua, kreatif dan dinamis. Misalnya, baper adalah singkatan dari bawa perasaan. Yang ketiga, perubahan bunyi. Misalnya, kata maaf menjadi maaf. Yang keempat, penggunaan partikel. Biasanya untuk menunjukkan keadaan seperti sih, di, dan dong. Yang kelima, sebagai kata serapan dari berbagai sumber dari bahasa daerah dan bahasa asing. Jadi bahasa gaul itu bisa dari percampuran bahasa daerah dan bahasa asing. Yang keenam, akronim. Misalnya PHP dari kepanjangan pemberi harapan palsu. Yang kelima, temporal dan kontekstual. Yang selanjutnya, fungsi bahasa gaul. Yang pertama, digunakan untuk menunjukkan keunikan di kalangan anak muda. Yang kedua, bisa membangun solidaritas serta membangun kebersamaan antara anak muda. Yang ketiga, bahasa gaul digunakan untuk membahas topik tertentu dan bersifat rahasia. Yang keempat, bahasa gaul bisa menimbulkan respon terhadap perubahan gaya hidup dalam bermasyarakat. Yang kelima, bahasa gaul untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan media sosial dan teknologi digital dalam berinteraksi. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu bahasa gaul menjadi simbol identitas yang mencerminkan kreativitas dan dinamika sosial di kalangan anak muda, terutama melalui media sosial. Istilah-istilah baru yang diciptakan menunjukkan upaya untuk mengekspresikan diri dan membangun solidaritas antar kelompok. Meskipun bahasa gaul memperkuat rasa kebersamaan, penggunaannya yang sangat berlebihan dapat mengurangi kemampuan berbahasa formal dan memengaruhi bahasa Indonesia yang baku. Fungsi sosial bahasa gaul meliputi dari ekspresi identitas, pembangunan solidaritas, komunikasi eksklusif, respon terhadap dinamika sosial, hingga adaptasi terhadap teknologi. Bahasa gaul sebagai alat komunikasi, yaitu mencerminkan perubahan budaya di kalangan